Barcelona bantai Barbastro, Toni Fernandes cetak sejarah. Pesta gol ke gawang Barbastro jadi momen penyejuk Barcelona. Barcelona melaju ke babak 16 besar Piala Raja. Araujo komentari absennya Olmo dan kembalinya untuk Barcelona. Barcelona bantai Barbastro, Toni Fernandes cetak sejarah. Barcelona mengawali tahun baru dengan gemilang saat mereka mengalahkan tim lemah UD Barbastro 4-0 untuk melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Pablo Torre dan Robert Lewandowski menjadi bintang bagi tim asuhan Hansi Flick yang bermain tanpa beberapa pemain kunci termasuk Lamine Yamal, Rafinha, dan Dani Olmo. Namun seperti yang diharapkan, Blaugrana mampu mengalahkan lawan mereka dari divisi segunda dengan mudah. Meskipun kemenangan Barcelona cukup biasa, dalam laga di Estadio Municipal de Deportes merupakan malam yang akan selalu dikenang oleh Toni Fernandes. Untuk laga ini, penyerang La Masia tersebut melakukan debut resminya untuk klub Katalan tersebut pada usia 16 tahun dan 173 hari, sehingga menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah yang tampil untuk klub tersebut. Lamine Yamal adalah satu-satunya pemain muda yang pernah bermain untuk Blaugrana saat ia berusia 15 tahun saat melawan Real Betis pada April 2023. Toni yang baru saja pulih dari cedera telah menjalani pramusim bersama tim senior dan memberikan kesan yang mendalam bagi Hansi Flick. Dia telah dipanggil secara rutin untuk berlatih bersama para pemain utama dan akhirnya mendapatkan kesempatan bermain yang luar biasa malam ini ketika dia masuk pada menit 81 untuk menggantikan Pablo Torre. Setelah merasakan bermain di tim utama dalam pertandingan resmi, pemain muda akademi berusia 16 tahun itu berharap untuk terus berkembang dan mendapatkan lebih banyak menit bermain di bawah asuhan Hansi Flick. Pesta gol ke gawang Barbastro jadi momen penyejuk Barcelona. Barcelona pesta gol 4-0 ke gawang Barbastro dalam pertandingan Copa del Rey pada hari Minggu 5 Januari 2024 di Grimidi Stadion Sportowi. Pelatih Barca, Hansi Flick sangat terkesan dengan penampilan timnya saat melawan Barbastro. Ia menyebutkan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi tim. Eric Garcia mencetak gol pertama bagi Barcelona pada menit 21. Robert Lewandowski mencetak 2 gol menit 31 dan 47. Pablo Torre membawa Barca unggul 4-0 dengan skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Kemenangan hari ini sangat penting. Kami harus memulai tahun baru dengan cara seperti ini, kembali ke tempat kami berasal. Kami tampil sangat baik di lini pertahanan. Kami tidak memberikan kesempatan kepada lawan, kata Hansi Flick. Flick juga berbicara mengenai Ronald Araujo yang tampil untuk pertama kalinya musim ini setelah mengalami cedera hamstring yang serius. Araujo telah kembali setelah mengalami cedera parah. Ia mampu bermain selama 90 menit dan Anda bisa melihat levelnya. Ia telah berbicara di atas lapangan. Ia adalah salah satu kapten kami, ujar Hansi Flick. Terakhir, Flick berbicara tentang situasi cedera Rafinha dan Lamine Yamal yang keduanya absen saat Barcelona melawan Barbastro. Saya pikir Lamine Yamal akan tampil melawan Athletic Bilbao pada hari Kamis 9 Januari 2025. Rafinha mengalami beberapa masalah. Ia berlatih dengan baik. Tetapi kami memutuskan bahwa lebih bijaksana untuk mengistirahatkannya dalam perjalanan kali ini, ujar Hansi Flick. Barcelona melaju ke babak 16 besar Piala Raja. Barcelona melaju ke babak 16 besar Piala Raja setelah mengandaskan Barbastro dengan skor telak 4-0 di Stadion Campo Municipal de Deportes Barbastro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, kemenangan Barcelona atas Barbastro hadir berkat gol-gol yang dicetak oleh Eric Garcia, Robert Lewandowski, dan Pablo Torre. Demikian catatan Copa del Rey.
Barcelona mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan mampu mengamankan keunggulan pada menit 21 lewat gol yang dicetak oleh Eric Garcia sehingga skor berubah menjadi 1-0. Selanjutnya Barcelona berhasil menambah keunggulan lewat gol yang diciptakan oleh Robert Lewandowski sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit 31. Memasuki babak kedua, Barcelona tidak mengendurkan gelombang serangan mereka dan berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-47 lewat gol kedua yang dicetak oleh Robert Lewandowski. Barcelona menutup laga ini dengan keunggulan 4 gol tanpa balas setelah Pablo Torre mencetak gol pada menit 56. Sementara itu, Atletico Madrid berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 ketika bertandang ke markas Marbella pada babak 32 besar Piala Raja di Stadion Los Rosaleda. Pada pertandingan ini, kemenangan Atletico Madrid atas Marbella hadir berkat gol semata wayang Anthony Griezmann ketika laga berjalan 16 menit. Secara statistik, Atletico Madrid unggul ketimbang Marbella dengan mencatatkan 60% penguasaan bola serta melepaskan 18 tendangan yang 5 diantaranya tepat sasaran. Araujo komentari absennya Olmo dan kembalinya untuk Barcelona. Barcelona kembali menunjukkan dominasinya di lapangan dengan kemenangan 4-0 melawan Barbastro dalam ajang Copa del Rey tadi malam. Pertandingan ini juga menandai kembalinya bek tengah Ronald Araujo yang bermain untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera saat membela timnas Uruguay musim panas lalu. Araujo yang kini telah pulih sepenuhnya turut menanggapi isu penting terkait Dani Olmo dan Pau Victor. Sebagai kapten, Araujo menjadi pemain pertama yang berbicara terbuka mengenai situasi ini, menambahkan bobot pada pertanyaannya. Araujo mengakui adanya ketidaknyamanan di antara rekan-rekannya mengenai situasi Olmo dan Victor, namun dia berharap masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Dia menyatakan bahwa sebagai kapten, tugasnya adalah memenangkan tim dan membantu mereka tetap fokus. Araujo menekankan pentingnya kehadiran Olmo dan Victor yang ia sebut sebagai pemain vital bagi tim. Mengenai pertandingan melawan Barbastro di Copa del Rey, Araujo menyoroti tantangan yang dihadapi timnya, terutama karena bermain di lapangan yang kurang familiar. Meski demikian, dia memuji fokus dan determinasi tim yang memungkinkan mereka mendominasi dari awal hingga akhir. Araujo lebih memilih untuk menekankan kerja keras dan persiapan tim daripada merasa terlalu percaya diri dengan kemenangan tersebut. Secara pribadi, Araujo mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bermain dan menyelesaikan 90 menit penuh. Dia merasa kembalinya di lapangan menjadi momen penting, baik untuk dirinya sendiri maupun stabilitas pertahanan tim. Dia mengatakan, sejujurnya saya tidak menyangka akan bermain selama 90 menit. Saya senang bisa kembali setelah absen untuk waktu yang cukup lama. Sebagai kapten, Araujo menegaskan komitmennya untuk memimpin tim dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan manajer Hansi Flick. Dia mengatakan, sebagai kapten tim, saya tidak perlu membuktikan apapun kepada manajer Hansi Flick. Kami tahu bahwa jeda ini akan baik untuk kami untuk pulih dan bekerja dengan baik. Araujo juga memuji penampilan debutan berusia 16 tahun Tony Fernandes yang menunjukkan potensi besar di lapangan. Dia mengapresiasi kualitas pemain yang dibina di La Masia dan bagaimana para pemain muda ini tampil tanpa rasa takut ketika diberikan kesempatan.